Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hai teman-teman. Balik lagi nih sama aku Alfira Nirma ya, karena ini video pertama harus dikenalin dulu dong. Aku Alfira Nirma dan aku dari JP Keilmuan IKPM. Nah, jadi di video kali ini nih kita bakal bahas tentang sejarah masjid ya, Ustaz ya. Sejarah masjid-masjid di Mesir, masjid-masjid yang masyhur. Dan sama aku Ustadz Fajar Ilmanafi. Nah, Ustadz Fajar Ilmanafi ini ketua Ar-Razi. Tapi BTW Ar-Razi itu apa ya, Ustadz ya? Oke. Ar-Razi sendiri itu sebuah halakoh atau kajian yang di bawah naungan IKPM, cuma kita terorganisir. Jadi bisa dibilang sebagai organisasi kajian. Masya Allah. Seperti itu. Keren. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas masjid apa nih, Ustadz? Oke, mungkin kita bahas tentang Masjid Amr bin As ya. Tentang Masjid Amr bin As. Jadi masjid ini bisa dibilang sebagai Tajul Jawami' atau sebagai mahkotanya masjid-masjid di Mesir, dan juga masjid itu sendiri juga sebagai masjid pertama yang ada di benua Afrika itu sendiri. Masya Allah. Gitu. Boleh diceritain secara detail nggak nih sejarah Masjid Amr bin As dan kenapa disebut Amr bin As? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit kisah tentang Amr bin As itu sendiri. Jadi di Timur Tengah itu salah satu kebiasaan mereka dalam sebuah imarah atau sebuah bangunan, entah itu masjid, entah itu apapun itu, entah itu wikalah dan sebagainya, itu pasti menisbatkan nama mereka itu kepada gedung yang mereka buat. Contohnya Masjid Amr bin As untuk yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa Amr bin As? Karena yang mendirikan adalah Amr bin As, itu yang pertama. Kalau kita lihat secara pribadi, maksudnya Amr bin As ini sendiri, ini beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat cerdas, yang sangat mempunyai kecerdasan intelektual. Bahkan bisa dibilang sebagai sifarohnya orang Quraisy dulu. Ketika sebelum masuk Islam, bahkan ketika sudah masuk Islam, beliau ini banyak sekali berperan sebagai utusan, sebagai utusan Rasulullah, entah itu utusan khalifah setelahnya. Salah satunya ada kisah yang sangat menarik. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Jadi salah satu peristiwa ketika Sariyah, jadi peperangan yang tidak diikuti Rasulullah, mengutus daripada Amr bin As yang ketika itu baru masuk Islam. Baru masuk Islam, diutus untuk pergi ke sebuah wadi yang bernama Salasil. Di situ Rasulullah mengutus Amr bin As dan beberapa sahabat yang di bawah kepemimpinan Amr bin As ini merasa seperti gak kurang terima sedikit. Ini baru kemarin sore masuk Islam. Tapi kenapa sudah jadi atasan kita ya, wahai Rasulullah? Dan itu yang di bawah Amr bin As itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Senior ya nih ya. Semuanya senior. Apalagi kita yang paling tonjol, paling keras siapa? Umar bin Khattab. Ketika di lapangan, ini Amr bin As melaksanakan perintah Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah berpesan juga kepada Amr bin As ketika itu. Amr bin As, kamu perintahlah bawahanmu ini, pasukanmu sesuai dengan siasatmu sendiri. Dan Rasulullah juga menasihati kepada beberapa sahabat semuanya, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar dan semuanya. Kalian silakan taati Amr bin As, apapun perintahnya. Akhirnya ketika di lapangan, Amr bin As suatu saat beliau memerintahkan untuk, ini salah satu kebijakan yang paling mungkin kurang masuk akal, tapi ini siasatnya Amr bin As. Apa itu? Beliau memerintahkan untuk mematikan api. Seperti yang kita tahu, ketika Sariyah tersebut atau peperangan tersebut itu sedang musim dingin. Sementara di musim dingin itu diharuskan untuk menyalakan api agar apa? Biar kehangatan, untuk kehangatan. Tapi Amr bin As memerintahkan untuk mematikannya, dan Umar bin Khattab tidak terima. Ini kenapa kok dimatikan apinya? Amr bin As dengan tegas mengatakan, sudah, taati apa perintahku. Iya, benar. Pada akhirnya ketika mereka pulang, udah selesai peperangan dibenarkan oleh orang muslim, umat muslim, Umar bin Khattab melaporkan kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah, kepada Rasulullah. Rasulullah, ini Amr bin As ini tadi mempunyai sebuah kebijakan yang sangat aneh. Apa anehnya? Masa ketika malam, ketika dingin, dia memerintahkan kita untuk mematikan api. Kemudian Amr bin As mengatakan,
saya memerintahkan semuanya, seluruh kubu, khaimahnya itu mematikan api agar kita tidak dilihat musuh. Iya, biar nggak ketahuan. Ya betul. Andai kan kita nyalakan api ketika itu dan musuh mengetahui posisi kita akan diserang dan mungkin kita nggak akan menang. Pada akhirnya apa? Rasul mengatakan apa? Sodakta. Akhirnya Abu Bakar yang tadi melihat Umar ini kok nggak terima, nah lihat Umar. Apa saya bilang? Sudah nurut saja dengan siasat Amr bin As. Oke, itu sedikit tentang Amr bin As. Siasat beliau ketika ini, iya, itu flashback ketika zaman Rasul lah. Namun salah satu pencapaian beliau terbesar adalah yaitu tadi kita yang di awal tadi tema kita yaitu tentang yang ada hubungannya dengan Masjid Amr bin As. Lebih sebelumnya lagi adalah penaklukan kota Mesir. Ini inti daripada pembahasan kita di hari ini. Sejarahnya ini. Ini nanti rentetannya insya Allah panjang, tapi insya Allah saya ringkas saja karena kita terbatas oleh waktu. Dimulai pada tahun 18 Hijriah, Mbak. Jadi ketika itu Amr bin As pas banget setelah menaklukkan Palestina. Kok kenapa menaklukkan Palestina? Karena sebelumnya ada 4 pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar. Jadi ini ketika masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu Abu Bakar mengirimkan 4 pasukan ke 4 negeri yang besar. Yang pertama, beliau memerintahkan Yazid bin Muawiyah untuk ke Damaskus. Yazid putranya. Yazid bin Abu Sufyan, kakaknya Muawiyah. Ya, jadi Muawiyah Abu Sufyan sendiri itu mempunyai. Bukan Yazid kedua ya berarti ini ya. Jadi beliau sendiri itu yang nantinya adiknya ini nanti akan jadi khalifah di Damaskus. Sebelumnya kakaknya sudah menaklukkan Damaskus di sana. Kemudian yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Jarrah tadi. Beliau menaklukkan Hims atau diperintahkan untuk menuju Hims. Kemudian Hims itu di mana sekarang? Hims itu sekarang yang ada di daerah Syam dulu ya. Sekarang ada Jordan. Kemudian nanti di Suriah antara itu dua itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Surahbil bin Hasanah. Beliau menaklukkan Yordan secara utuh. Kemudian yang terakhir adalah Amr bin As. Beliau dikirim untuk ke Palestina, untuk menaklukkan Palestina yang sebelumnya dalam cengkraman Bizantium. Semuanya berhasil, termasuk Amr bin As pada tahun 18 Hijriah. Pada akhirnya Palestina takluk. Akhirnya kunci Baitul Maqdis diserahkan, tapi penyerahannya syaratnya ini harus memanggil Khalifah Umar bin Khattab ketika itu. Jadi Umar bin Khattab yang ada di Madinah, beliau diminta untuk datang ke Palestina dan untuk menyerahkan kuncinya. Iya, karena kalau misalkan Umar nggak datang nggak akan dikasihkan, otomatis penaklukan nggak utuh dong. Iyalah. Kayak gitu. Nah, intinya di situ lagi. Intinya di situ. Nah, pada detik itu dan waktu itu barulah catatan sejarah mengatakan bahwasanya penaklukan Palestina itu adalah yang kedua ketika zaman Umar bin Khattab. Terus yang pertama siapa? Yang pertama itu udah jauh sebelum Umar bin Khattab, bahkan sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Yusha' bin Nun. Yang seperti itu. Setelah menaklukkan Palestina, Amr bin As menyarankan kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, untuk meneruskan ekspansi. Wahai Amirul Mukminin, saya sarankan Anda untuk menaklukkan Mesir. Insya Allah saya yang akan jadi panglimanya. Pertama kali Umar bin Khattab tidak menerima dengan mentah-mentah, karena otomatis harus dengan persiapan yang matang, dan juga harus dengan adat atau jumlah yang banyak. Karena Mesir ini biladun kabir, negeri yang besar, kaya juga, dan ini dalam cengkraman Bizantium juga. Oh, Bizantium juga ya? Iya, jadi Mesir ketika itu kan dalam Koptik kekuasaan ini. Koptik? Nah, di Mesir sendiri itu ada Koptik dan juga ada Bizantium. Koptik ini mereka itu sedikit kalah pamornya dengan Bizantium, yang itu pusatnya di Alexandria. Nah, jadi masih dalam cengkraman Bizantium ya? Masih sekali. Ya. Terus? Dan alhamdulillahnya mendapatkan izin dari Umar bin Khattab pada tahun itu juga, dengan berbagai ya seperti kita tahu ya, Amr bin As untuk diplomasi sendiri itu sangat lihai, dijuluki sebagai dahiyah. Nah, pada akhirnya Amr bin As mendapatkan izin dari Umar bin Khattab, dan kemudian start penaklukan Mesir pada waktu itu. Pertama kali perjalanan beliau melewati Arish, tahu daerah Arish. Kota Arish itu di ujung, di timur laut Mesir.
paling ujung. Jadi kalau ada batas ya antara Mesir dengan Israel itu, itu paling pojok itu Arish. Karena tadi Amr bin As dari Palestina, maka sekalian apa sebabnya kok menaklukkan Mesir setelah menaklukkan Palestina? Karena Amr bin As semenjak di Baitul Maqdis itu melihat orang-orang Bizantium yang tadi diserang di Yerusalem, itu mereka kaburnya kemana? Ke Mesir. Karena Mesir ini juga masih wilayah Bizantium. Maka mereka kabur insihab ke sana, dan Amr bin As ditakutkan. Andaikan kita nggak ngejar Mesir, nggak menaklukkan Mesir, ditakutkan nanti pasukan Bizantium ini akan kembali lagi ke Palestina. Mengumpulkan kekuatan lagi sehingga akan menggempur Palestina lagi. Akhirnya Umar bin Khattab setuju. Mending sekalian dibabat habis lah. Ya, sekalian dibabat habis. Karena kalau Mesir ini bisa dibilang sebagai madkhol atau pintu antara barat dan timur. Maka penting sekali ini Mesir ini ditaklukkan. Ditaklukkanlah Mesir lewat Arish, kemudian ke arah barat sampai ke daerah Faroma. Faroma itu sebagai gerbang juga Mesir yang dari bagian timur. Yaitu di sana ada benteng, tapi Amr bin As tidak menemukan kesusahan di sana. Karena dikirimkan 4.000 pasukan. Lanjut ketika itu. Sampai ke Farma. Nah, ini pasti kita terheran-heran. Kenapa Amr bin As ketika itu tidak langsung menaklukkan Iskandaria? Kenapa? Padahal dikit lagi tinggal ke arah barat saja itu udah ke Alexandria dan bisa menghancurkan pusat pemerintahan di sana, Bizantium. Namun beliau mempunyai siasat lain. Andaikan saya langsung ke Alexandria, sementara di daerah selatan itu ada benteng Babylon yang di daerah Margigis, pernah pernah sana ya? Dekat ya pusat situ kan? Ya, di situ itu ada benteng Babylon di sebelah selatannya Masjid Amr bin As itu. Di sana beliau ingin ke situ. Karena andaikan beliau tidak menghancurkan situ atau tidak membereskan benteng Babylon ini yang banyak sekali pasukan, maka otomatis ketika penyerangan Alexandria, maka beliau seakan-akan akan menghadapi dua musuh secara berlawanan arah, dari arah utara dan daerah selatan. Maka yang selatan ini dihabisin dulu. Tapi tidak langsung dari Faroma nanti ke daerah Babilonia, benteng Babylon, tapi beliau melewati Bilbis. Di Bilbis menemukan pasukan. Di situ pasukannya termasuk adalah anaknya Mukaukis. Pernah dengar Mukaukis? Oh, pernah. Yang waktu kirim surat sama Rasul. Ya, itu yang dulu pernah mengasih hadiah Rasulullah, Maria Al-Qibtiyah. Pada saat ke Bilbis, beliau agak sedikit menemukan masalah karena pasukan Bizantium ketika itu sangat susah di daerah Bilbis ini, dan pada akhirnya dengan segala kemampuan yang ada Amr bin As berhasil memenangkan. Tapi ketika itu pasukan udah mulai berkurang. Karena apa? Karena sudah ada yang syahid dan ada yang gugur. Kemudian alhamdulillah ketika selesainya penaklukan Bilbis, lanjut lagi ke penaklukan Umudanin atau Umudunain. Itu pokoknya di sebelah utaranya kota Kairo lah. Itu daerah-daerah dulu itu, daerah-daerah kuno itu. Ke Umudanin, di Umudanin inilah beliau menemukan masalah yang sangat berat. Yaitu di mana pasukan sangat benar-benar kurang, banyak yang syahid karena di sana udah mulai terkena serangan orang-orang Bizantium. Nah, di saat di Umudanin itu atau di Umudanin tersebut, beliau mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan pasukan atau al-madad. Nah, kirim pasukan otomatis itu tidak 1 hari 2 hari. Iyalah. Pasti jauh dari Madinah ke Mesir. Sekarang naik pesawat aja berapa jam kan? Dulu jalan kaki, naik kuda. Pada akhirnya beliau ingin sekali mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan madad atau mengirimkan pasukan bantuan. Pada akhirnya Umar bin Khattab mengirimkan sekitar 4.000 pasukan. 4.000 pasukan ini setiap 1.000-nya itu dipimpin oleh sahabat. Yang pertama yaitu Zubair bin Awam. Pasti terkenal, tahu kan teman-teman semuanya kan. Kemudian adalah Miqdad bin Amru. Kemudian ada Ubadah bin Somit. Kemudian satu lagi itu Kharijah bin Hudzafah. 4 sahabat ini bahkan ada yang meriwayatkan Maslamah bin Mukhallad. Itu salah satunya yang ikut dalam pasukan ini. Pada akhirnya dari situlah sahabat ini terjun ke Mesir membantu Amr bin As untuk menaklukkan Mesir. Namun ketika Amr bin As di Umudanin, masa-masa rentan untuk dihancurkannya mereka karena pasukannya sedikit. Sembari menunggu pasukan yang datang, maka Amr bin As ini mengambil jalan lain. Ini depan mata udah ada benteng Babylon. Kemudian Amr bin As dengan siasatnya, beliau ini muter atau mencari daerah lain untuk ditaklukkan sebelum menaklukkan ini. Jadi sambil menyambil. Ini sebelum pasukan datang lebih baik kita naklukin mana? Fayum. Di Fayum ini juga banyak sekali sahabat yang gugur.
Bahkan diriwayatkan kuburan makam sahabat yang ada di Bahnasa itu. Oh iya. Itu salah satunya adalah korban atau orang-orang syahid daripada penaklukan Mesir ketika di Fayum. Karena Amr bin As benar-benar kesusahan untuk menaklukkan Fayum, maka beliau angkat tangan. Ini Fayum belum terlaksana nih. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab yang sangat terkenal sekali di Mesir ini, kalau kita tahu ya, yaitu Futuhi Misr wal Maghrib. Ini karangan Abdullah bin Abdul Hakam. Yang kalau kita tahu makamnya di Imam Syafi'i, yang nempel itu. Oh iya. Itu termasuk sejarawan juga, pembuat kitab rujukan. Itu isinya riwayat semuanya. Itu beliau mengatakan bahwasanya Mesir itu nggak tertaklukkan sebelum ditaklukkannya Alexandria. Kemudian setelah Alexandria, barulah nanti Amr bin As memfokuskan untuk menaklukkan Fayum. Karena saking susahnya ini Fayum ini. Lebih susah ya daripada Alek ya? Ya sebenarnya setara, karena Alek juga nanti ujungnya tertaklukkan juga. Pada akhirnya datanglah Madad atau pasukan tambahan dari Umar bin Khattab dari Madinah ke Mesir. Pada akhirnya Amr bin As melakukan liqa atau multakonya di mana? Di Ain Syams. Jadi ketika Amr bin As ini menuju ke Ain Syam, pasukannya datang ke sana. Jadi bertambahlah pasukannya ini, dan kemudian dari Ain Syam tersebut beliau langsung menggempur benteng Babylon. Nah, di sana menemui banyak sekali permasalahan, entah itu pengepungan, dilemparin dengan manjanik itu, bentengnya itu, benteng Babylon itu sampai hancur, tapi tetap kuat, tetap kokoh di sana. Dan pada akhirnya selang beberapa waktu beliau mempunyai siasat, apa? Memindahkan pasukan yang dari Ain Syams, kan sebelumnya penyerangan dari arah selatan. Dari arah selatan Margigis itulah, atau selatannya benteng Babylon, dipindahkan ke utara, yang sekarang kelak akan menjadi Fustot, atau menjadi masjidnya itu nanti. Nah, dari situlah Amr bin As memikir lagi siasat untuk gimana caranya nih ya untuk menaklukkan benteng Babylon ini. Pada akhirnya sahabat Zubair bin Awam mempunyai ro'yun. Maka ini disebut sebagai Al-Hila Az-Zubairiyah di dalam sebuah kitab itu. Apa ide beliau? Di dalam benteng ketika lagi malam hari, itu pasukan-pasukan muslim itu disuruh Zubair untuk naik di bentengnya. Dengan apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Biar apa? Biar pasukan musuh ini mengira bahwasanya muslim telah menyerang, padahal enggak. Mereka lagi istirahat. Akhirnya dengan kepanikan tersebut, orang-orang Bizantium ini, orang-orang di dalam benteng Babylon tersebut keluar semuanya. Maka benteng Babylon rentan, kosong. Ketika keluar, maka orang muslim semuanya menggempur benteng Babylon dan akhirnya tertaklukkan. Benteng Babylon beres. Pada akhirnya beliau ke arah utara untuk menaklukkan Alexandria, dan Alexandria pun tertaklukkan dengan sulh, dengan perjanjian. Jadi sebenarnya dalam Islam sendiri itu perang itu bukanlah kekerasan. Iya benar. Ini yang sebenarnya banyak sekali yang kita lihat atau banyak sekali yang salah paham, Islam itu disebut dengan pedang atau kekerasan. Sebenarnya tidak juga, karena itu sebagai difa'un nafsi sama tautid atau penguatan diri untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam. Benar. Nah, seperti itu. Bahkan kedua-duanya ini tadi ketika di benteng Babylon tadi itu juga mengadakan perjanjian. Sampai nanti di Alexandria juga mengadakan perjanjian dengan Mukaukis Amr bin As. Dengan beberapa rentetan bunud atau butir-butir yang ada, akhirnya perang dulu, gempur-gempuran, kemudian nanti pada akhirnya sulh, pada akhirnya perjanjian. Dan di saat itulah Mesir tertaklukkan. Jadi ketika takluknya Alexandria, maka semua Mesir itu tertaklukkan. Ya karena itu. Pusatnya aja udah gitu ya. Ya, jadi kalau pusat udah kena, maka seluruh badannya akan ikut juga. Seperti itu. Nah, ini salah satu akan merujuk ke tema kita. Intinya, ketika Amr bin As ini mau sudah selesai ini nih, menaklukkan Alex atau menaklukkan Iskandaria, kan beres itu. Udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi sekarang. Kita cukup mengelola Mesir, membentuk pemerintahan di sini, menjadi tangan kanannya Umar bin Khattab. Di saat itu para sahabat, salah satu sahabat mengatakan, wahai Amru, terus setelah ini kita tinggal di mana? Pusat pemerintahnya di mana? Akhirnya Amr bin As mengatakan, ya udah, berhubung ini adalah bekas pemerintahan Bizantium, kita jadikan ini sebagai pusat ibu kota. Karena ini udah jadi wilayah Islam, jadi provinsi Islam Mesir. Mengirimlah surat kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ini kami sudah menaklukkan Mesir secara utuh dengan takluknya Alexandria. Maka
persilakan kami untuk menetapkan Alexandria ini untuk menjadi ibu kota Mesir, ibu kota yang ada di sini. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab? Ini sangat legendaris sekali. Beliau membalas suratnya Amr bin As, karena sebelumnya utusan tersebut ditanya, apakah jarak antara Madinah atau antara aku dan Alexandria itu ada air atau ada sungai? Ada. Sungai apa? Sungai ini. Silakan Ustaz. Oke, Masjid Amr bin As ya. Tidak dari namanya saja kita sudah tahu siapa yang membangun, yaitu Sayyidina Amr bin As. Jadi sejarah masjid ini sendiri itu mulainya ya atas peran daripada Umar bin Khattab yang memerintahkan Amr bin As untuk menaklukkan Mesir pada tahun 641 atau tepatnya ya kalau yu'adiluhu 21 Hijriah. Seperti itu. Nah, jadi masjid ini sendiri itu kan dibangun setelah Amr bin As itu membuat kota Fustat. Ya. Jadi Amr bin As ini beliau setelah menaklukkan Alexandria, yang dimana Alexandria adalah sebuah kunci atas takluknya Mesir secara utuh. Jadi kalau Alexandria belum tertaklukkan, maka Mesir ya nggak akan tertaklukkan karena pusatnya pemerintahan Bizantium yang di sini. Atau ibu kota kedua lah, kalau satunya kan di Konstantinopel. Oh iya, benar. Nah, jadi salah satu yang membuat Amr bin As ini pindah dari Alexandria ke Fustat sekarang itu pada saat setelah pasca Amr bin As ini menaklukkan Alexandria, beliau sempat mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab untuk diizinkan membuat ibu kota di Alexandria. Kenapa? Karena ini dulunya pusat atau ibu kotanya Bizantium, maka kita harus menjadikan ini sebagai ibu kota Islam. Oh, iya, menjadi provinsi kan Mesir ketika itu kan. Iya, dikirimlah kepada Umar bin Khattab surat tersebut. Kemudian utusan yang dikirim oleh Amr bin As itu ditanya oleh Umar bin Khattab ketika beliau sampai di Madinah, apakah jarak antara aku dan Mesir itu di tengah-tengahnya itu ada air? Dijawab oleh utusan tersebut, ada, yaitu Sungai Nil. Akhirnya Umar bin Khattab mengirimkan surat dengan berisikan, inni la uhibbu antun zila al muslimina manzilan yahulu baini wa bainahum ma'un fi syita'in wala saifin. Kenapa? Itu karena sebabnya akan menyusahkan daripada hubungan antara Umar bin Khattab dengan rakyatnya. Contohnya ketika mau mengirimkan logistik akan kesusahan, harus menyeberang sungai dulu. Sementara sungai sendiri itu kan zaman dulu itu arusnya lumayan deras, kemudian juga mengalami banyak sekali pergerakan. Nah, jadi pada masa Firaun sampai sekarang itu ya sungai ini tuh nggak pada tempat sekarang, mengalami pergeseran, sehingga itu akan menyulitkan daripada pengawasan Umar bin Khattab terhadap rakyatnya. Dan ini yang perlu dicontoh untuk pemimpin-pemimpin sekarang ini. Betapa pedulinya pemimpin dengan rakyatnya sampai hal seperti itu. Kemudian dikirimlah surat. Pada akhirnya Amr bin As mendapatkan surat balasan dari Umar bin Khattab dan sami'na wa ata'na pasti. Akhirnya langsung nyari pindah ya. Diiklankan lah kepada para sahabat-sahabatnya. Kita disuruh Umar untuk tinggal di tempat yang itu tidak ada batas air atau di sebelah utara timurnya Sungai Nil, biar nggak ada pembatas sungai. Iya benar. Akhirnya salah satu sahabat mengatakan, aina naskun. Akhirnya beberapa sahabat ada yang meriwayatkan itu Amr bin As yang ngomong, naskunu fi fustatina. Nah, fustat itu dalam bahasa artinya kan khaymah atau tenda. Iya. Fustat yang mana? Yang ditinggalkan ketika beliau menaklukkan benteng Babylon. Jadi ketika di pengepungan benteng Babylon kan Amr bin As dari selatan itu ke arah utara, atau yang sekarang jadi Fustat itu, yang sekarang jadi Masjid Amr bin As. Itu beliau di situ dulu muaskarnya atau karantinanya dulu di situ, karantina pasukan Amr bin As. Pada di situ ya? Ya di situ dulu. Dan ketika mereka ke Alek dulu itu tendanya tetap ditinggalin di situ. Oh gitu. Pada akhirnya ketika dari Alex nanti mau ke sana lagi nggak pusing-pusing. Ya istilah kata sudah ada maskan, sudah ada imaro yang dulu. Dan pada akhirnya Amr bin As dengan beberapa sahabat lain dengan pasukan-pasukannya mereka menuju ke benteng Babylon, ke arah benteng Babylon, tepatnya di daerah Fustat atau tempat bekas mereka meninggalkan tenda-tenda mereka ketika mereka mau ke Alex dulu itu.
Dan pada akhirnya di sana Amru mendirikan sebuah kota, ditakhtid di situ atau di khitot ya, atau dibangun dengan segala benda dan barang yang ada di situ, dengan segala harta juga, dengan segala uang juga di sana membangun kota Fustat, peradaban baru, peradaban pertama Islam kan. Nah disitulah Amr bin As membangun kota sebaik-baiknya, yang dimana kotanya ini sebagai kota pertama Islam, yang kemudian nanti dinasti-dinasti setelahnya atau setelah ketika masa-masa dinasti Islam itu nanti akan muncul kota-kota baru yang tidak di Fustat tapi lebih ke arah utara, seperti Kotoe, kemudian Askar, kemudian nanti Kairo. Nah ini yang pertama adalah Fustat ini. Jadi Fustat adalah ibu kota pertama Islam. Bisa dibilang seperti itu. Ibu kota Islam pertama kali yang ada di Mesir. Nah, dalam suatu benua atau di benua Afrika itu sebelumnya tidak ada masjid sama sekali. Makanya ketika Amr bin As setelah karena memang nggak ada Islam di situ. Belum nyampe Islam, belum nyampe. Makanya pintunya ini Mesir. Setelah Mesir tertaklukkan, nanti Islam mulai menyebar dari Mesir sampai ke arah barat nanti. Ya, mungkin awal-awal di ini ya Afrika Utara sampai ke Maghrib, Maroko itu. Nah, di Afrika ketika itu tidak ada masjid sama sekali. Maka Amr bin As membangun masjid yang pertama kali di benua Afrika dan masjid pertama kali di Mesir yang pertama kali dibangun. Nah, masjid ini kalau kita merujuk kepada Rasulullah ya, itu Amr bin As juga sangat memegang teguh tentang sunnah-sunnah Rasulullah, syama'il beliau. Menurut kepada Rasulullah, yang dimana Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah membangun sebuah masjid. Pertama kali Masjid Quba, padahal itu sebelum masuk ke Yathribnya secara di tengah-tengahnya, sentralnya, itu beliau sudah membangun Quba. Tapi kalau sekarang udah masuk Madinah sekarang. Kemudian nanti membangun Masjid Nabawi. Nah itu Amr bin As mengarah ke situ. Maka ketika beliau mengatakan seperti itu, ketika aku sampai di Fustat ini, mendirikan wilayah di Fustat ini, maka aku akan membangun sebuah masjid. Yang dimana masjid itu pada awalnya itu tidak begitu lebar. Ya persis kita samakan dengan Masjid Rasulullah dulu. Ya cuma kotak, kemudian atasnya itu dikasih kayak pelepah kurma. Tiangnya itu dari pohon-pohon kurma juga ditancapin, kemudian temboknya, nah ini perlu kita ketahui juga, pada zaman dahulu itu masjid di zaman Amr bin As sendiri itu belum pakai batu, karena melihat bebatuan Mesir sendiri itu harus ngambil di Luxor, seperti itu. Nah di Fustat ketika itu ya padang pasir. Ya betul. Dan di wilayah sekitar situ itu adanya hanya tanah liat, atau kalau dalam bahasa arsitekturnya itu adalah atubil labin. Jadi tanah liat, kemudian nanti dibentuk seperti batu dan dibangunlah tembok yang tingginya itu ya nggak terlalu tinggi amat. Persis seperti Masjid Nabawi di awal, sekitar 4 meter. Kemudian nanti ekspansi dan direnovasi sedemikian rupa sampai seperti sekarang. Nah sama halnya juga seperti Masjid Amr bin As, yang dimana di awal kali berdirinya itu luasnya hanya sekitar 29 kali 17 meter. Itu cuma segitu petak itu. Nah kemudian nanti akan mengalami banyak sekali renovasi. Nah ini kalau teman-teman tahu renovasi sampai sekarang sekitar lebih dari 5 kali. Kalau 5 kali yang pertama itu perluasan, kemudian nanti ada renovasi yang dimana ini durasinya atau jarak antara awal mula dibangun Amr bin As sampai sekarang itu kita bisa menilai bahwasanya masjid itu sudah tidak otentik secara kasat mata. Tapi kalau secara nilai maka tanah itu bersaksi. Ini dulu di atas saya ini Amr bin As pernah menginjakkan kakinya di sini. Seperti itu. Nah, di awal itu sederhana sekali. Kemudian diperluas pada zaman dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, yaitu pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian nanti direnovasi lagi pada zaman Abdul Aziz bin Marwan, bapaknya Umar bin Abdul Aziz, dulu kan menjadi gubernur Mesir. Kemudian nanti direnovasi kembali oleh Abdullah bin Thohir. Kemudian nanti direnovasi lagi sampai kepada zaman Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun.
Apakah di setiap renovasi itu berarti arsitektur bangunan akan terus berganti? Oke. Terkait dengan bentuk ya atau model bangunan itu sebenarnya pasti akan ada perubahan secara fisik tergantung dengan perkembangan seni ketika itu. Karena namanya seni imarah dan arsitektur faniyah atau seni dan bangunan ini itu nggak bisa terlepas antara kedua ini. Jadi dari arsitektur dari imarah ini dari zaman Amru sampai nanti bahkan zaman Turki Utsmani itu banyak sekali perubahan, banyak sekali yang berkembang berubah dari segi model dan dari segi gaya arsitektur. Seperti halnya contoh di situ kalau kita lihat ya di Masjid Amr bin As itu di gerbang utama yang ada tulisan Allahu Akbar itu di atasnya itu ada menara yang itu menara itu dibuat ketika zaman Turki Utsmani. Siapa namanya Murad Bek. Murad Bek ini yang membangun menara tersebut, yang merenovasi sekaligus menambah menara tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita mundur lagi, Maslamah bin Mukhallad, gubernur pada zaman Muawiyah, itu dia yang memperluas pertama kali. Diperluas. Jadi yang awalnya hanya kecil 29 kali 17 meter diperluas ke arah selatan. Perluasan pertama ya? Perluasan pertama kali itu zaman Maslamah bin Mukhallad. Itu terkenalnya sekarang. Mas Isir mungkin sangat tahu banget ya nama Maslamah bin Mukhallad itu. Gubernur Mesir tahta riasati Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti itu. Kalau kita tahu nih, ada juga campur tangannya Sultan dinasti Tuluniyah. Namanya Khumarwai bin Ahmad bin Tulun. Beliau ini orang yang memberikan dana untuk renovasian lagi atau pembaruan, untuk diputihkan lagi temboknya atau diplester. Nah, itu sekitar 60.400 dinar. Kita bayangkan dinar, betapa kayanya beliau. Karena Ahmad bin Tulun juga orang kaya, mendirikan sebuah daulah sendiri kan. Nah, seperti itu. Kemudian zaman Fatimiyah juga direnovasi lagi. Yaitu ketika zaman Al-Aziz Billah. Al-Aziz Billah itu putranya Mu'is Lidinillah. Yang Sari Mu'is itu ya. Nah, beliau menambahkan apa? Beliau menambahkan nafuroh. Atau kalau kita ke Amr bin As itu sekarang kayak ada di tengah-tengah sohan. Sohan. Itu kayak ada tempat wudhu. Itu nafuroh. Biasanya kalau nggak di tengah sohan itu ada nafuroh atau fawwaroh. Kalau nggak biasanya ada sohrij. Sohrij itu kayak kolam yang biasanya orang itu menggunakan untuk wudhu atau nggak cuci kaki dan lain-lain. Itu. Kemudian di masjid ini juga bukan dibangun sebenarnya, ditambah atau diimprove, yaitu apa? Dengan inaroh. Ya, betul sekali. Inaroh sama dikasih hiasan-hiasan. Inaroh itu apa? Inaroh itu adalah tata cahaya atau penerangan. Penerangannya dengan apa? Jadi pada zaman Khalifah Fatimiyah juga namanya Al-Hakim bi Amrillah. Pernah dengar? Anaknya Al-Hakim bi Amrillah dari Al-Aziz Billah, putranya langsung. Beliau juga merenovasi masjid tersebut. Dengan apa? Kalau tadi bapaknya tadi menambahkan nafuroh, kalau anaknya ini menambahkan inaroh atau memberikan pencahayaan yang lebih bagus. Gimana caranya pemberian cahaya itu? Oke, zaman dulu itu pemberian cahaya itu dengan miskat. Kita tahu kalau di masjid-masjid Mamluk ya di Kairo ini pasti masjid-masjid itu ada lampu yang digantung banyak itu. Yang besar itu ya. Di situ ada miskat, itu namanya miskat yang dimana itu setiap ada amelnya tersendiri itu. Jadi ada pekerja khusus hanya untuk menyalakan masjid setiap sebelum maghrib. Satu kita bayangkan berapa puluh gitu miskat tersebut. Kemudian waktu dulu masih bukan pakai listrik ya, belum ada listrik dulu. Akhirnya ya harus satu-satu membakar lilin satu dan lain-lain. Sampai pada zaman Turki Utsmani kemudian itu juga pernah mengalami gempa sehingga harus direnovasi lagi pada zaman Turki Utsmani itu. Hancur sampai hancur gempa yang bahkan tembok sebelah barat itu hancur dan itu dibangun lagi itu. Nah, kalau tadi terkait dengan arsitekturnya itu banyak sekali kalau kita lihat itu ada syurafat di atasnya. Jadi syurafat itu kalau dalam masjid itu seperti mahkota di atas atap masjid atau di pinggir-pinggiran masjid di atap. Itu kalau di Al-Azhar kan ada kayak gerigi-gerigi gitu. Dan bentuknya bermacam-macam. Nah, kalau di Amr bin As itu terdapat sarorif atau syurafat ya, itu sama aja istilahnya kalau dalam umron, fikul umron itu gunanya untuk apa? Jadi itu gunanya untuk salah satunya untuk hiasan, yang kedua untuk mengetahui waktu duha sama waktu duhur.
Jadi bayangan ini itu mempengaruhi. Ketika bayangan ini sudah lebih atau sudah kurang daripada 1 meter, maka itu petunjuk bahwasanya tanda atau itu sudah masuk waktu zuhur, sudah bukan waktu duha dan masuknya waktu zuhur. Ya, benar sekali. Kemudian kalau di sisi akademi sendiri, ini punya peran penting dalam peradaban Islam, terutama dalam keilmuan. Contohnya saja dulu Imam Syafi'i itu pernah ngajar di situ. Imam Syafi'i, kemudian Imam Laits, kemudian Imam Al-Aiz Izzuddin bin Abdissalam, semuanya hampir mengajar di situ. Bahkan di situ dulu pernah sampai ada ini 110 halaqah fikih. Wow, fikih, fokus fikih aja. Ada fikih juga. Selain itu ada juga hadis, kemudian tafsir dan lain-lain. Itu 110 halaqah yang diajarkan tiap hari? Itu setiap hari. Dan dulu ulama-ulama sebelum adanya Al-Azhar dulu berpusatnya di situ. Barulah nanti ketika Al-Azhar ini didirikan, maka pamor Masjid Amr bin As ini sedikit meredup karena berpindah peradaban keilmuan itu kepada Masjid Al-Azhar, seperti itu. Oh, tapi sekarang udah nggak ada ya berarti ya? Sekarang sudah tidak ada halaqah resminya, nggak seperti di Azhar lah ya. Udah benar resmi, terjadwal, munazam. Kalau di sana mungkin bahkan resminya baru tahun ini, Ramadan tahun ini. Maksudnya sebelumnya kan sudah ditarmim. Kemudian baru Ramadan kemarin pembukaan dan sungguh indah sekali habis tarmim itu. Inarohnya, kemudian arsitekturnya semuanya sangat indah. Mungkin seperti itu saja mungkin tentang Masjid Amr bin As. Keren banget ya. Keren banget nggak sih? Keren banget sih, kita udah mendengar tentang apa ya? Tentang sejarahnya, penaklukan Mesir. Habis itu kita juga mendengarkan tentang arsitekturnya ya, berapa kali renovasi yang itu jadinya ternyata nggak otentik ya pasti sih, pasti, karena sudah lama banget, udah berapa tahun yang lalu gitu kan. Terus habis itu juga kita mendengar bahwa ada halaqah, tapi karena adanya Al-Azhar dan di waktu Fatimiyah ini akhirnya berpusat di Azhar. Mungkin seperti itu dulu ya. Oh, siap. Kisah-kisah tentang Masjid Amr bin As ini. Nanti kita cerita lagi tentang masjid lain mungkin ya. Insyaallah ya Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah. Banyak masjid di Kairo. Kita spill, kita review satu-satu. Siap, hadir. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Ustadz udah ngisi podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.